Salam jumpa umat Tuhan, warga jemaat GKI Klasi Solo yang terkasih. Kita akan merenungkan bersama sabda Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari baru anugerah-Mu. Saat ini kami mau merenungkan sabda-Mu. Roh Kuduslah yang berkuasa, sehingga sabda termeteraikan dalam hati kami, dan bahkan Roh Kudus yang membantu kami, supaya sabda dapat kami kerjakan dalam kehidupan. Demi Kristus. Amin. Saya akan bacakan bagi kita semua Yesaya 61 ayat 1-4. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendirikan tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi sepi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi sepi. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Warga jemaat yang terkasih, membaca Yesaya 61 ayat 1-4 ini, ingatan kita langsung tertuju kepada perkataan Yesus yang sebagaimana dituliskan di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18-19. Saya bacakan untuk kita. Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Menarik ketika kita membaca kembali Yesaya 61 ini dalam perspektif Injil yang disampaikan secara langsung suatu kali oleh Yesus Kristus sendiri. Di sana, Yesus bukan hanya mengutip Yesaya 61, tetapi bahkan Yesus memotongnya. Kalau kita memperhatikan tadi, Yesus berhenti pada frasa untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Titik. Padahal di dalam Yesaya 61 yang tadi kita baca, ada kalimat berikutnya. Saya bacakan ulang untuk saudara-saudara. Di sana disampaikan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Jadi frase hari pembalasan Allah kita tidak disebutkan oleh Yesus. Dan sangat menarik lagi, secara dramatis, Injil Lukas menceritakannya kepada kita. Apa yang dilakukan Yesus setelah membacakan Injil, membacakan Yesaya 61, tepat berhenti pada untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 20 saya baca untuk kita. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, ini dia, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Menarik saudara-saudara, ketika kita mau memperhatikan bagian ini, Yesus tidak memakai frasa menghukum. Dia berhenti pada frasa tahun rahmat Tuhan yang diberitakan itu sudah tiba, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dia tidak melanjutkannya sebagaimana terdapat di dalam Yesaya 61. Di sana dikatakan memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Di dalam Yesus Kristus kita lalu kemudian percaya
kita kemudian mendengarkan itu, Yesus mau mengatakan bahwa kepada semua orang yang hadir di situ, tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Allah di dalam Yesus bukanlah Allah yang membalas kesalahan, tetapi Allah yang mengulurkan tangan dan memberikan pengampunan bagi setiap pribadi yang dengan sungguh mau terus berubah, bertobat, dan kembali ke dalam jalan Tuhan. Allah di dalam Yesus adalah Allah yang mengedepankan cinta kasih, persahabatan, pengampunan, dan kasih sayang yang luas bagi semua kita. Maka biarkanlah spirit ini yang menjadi spirit kehidupan kita. Alih-alih spirit untuk menghakimi, menghukum, menunjuk orang lain yang keliru dan salah, Spirit Kristus yang pengampun, penuh welas asih, menyatakan perdamaian kepada semua orang, kiranya juga menjadi spirit kita. Sehingga ketika menjalani kehidupan keseharian, kita menjadi umat Kristus yang juga mau mengatakan bahwa aku mengasihimu. Bahkan ketika engkau berbuat kesalahan kepadaku, aku mengampunimu, aku menerimamu. Sebab Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, adalah Allah yang penuh belas kasihan, mengampuni, dan merengkuh kembali kita semua menjadi ciptaan yang baru. Tuhan bersama kita untuk kita dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang mewartakan cinta kasih Kristus, yang mewartakan perdamaian, pengampunan, kebaikan bagi semua ciptaan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk sabdamu, diteguhkannya kembali kami, agar kami melakukannya. Pakailah kami menjadi saksi Kristus, menghadirkan kasih sayang Tuhan melalui kehidupan. Berkatilah kami dalam keseharian kami, supaya mampu menghadirkan cintamu dalam Kristus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan beserta kita.